School. Kami menyambut adik-adik sekalian dengan sukacita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Miss berharap adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, supaya adik-adik semua juga bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah Minggu Mu'en, hari ini Miss akan mengingatkan kembali, jika kalian sedang beribadah atau sudah beribadah, jangan lupa untuk difoto atau video. Dan jangan lupa untuk mention ke Instagram Mu'en Sunday School. Foto dan video yang adik-adik mention di Instagram Mu'en Sunday School akan menjadi penilaian kerajinan untuk adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik sekalian yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Mari kita semuanya mempersiapkan diri, memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Pasti semuanya sehat. Kembali lagi kita dapat beribadah di Mu'en Sunday School. Apa? Teman-teman bosan ibadah sekolah minggu di rumah? Oh tidak, Miss percaya teman-teman semuanya masih tetap bersemangat. Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sangat sukacita karena hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan kakak adik kami, keluarga kami untuk ibadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kami rindu biarlah setiap minggunya kami dapat semakin bersemangat lagi untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mulai memuji Tuhan. Di lagu ini diingatkan untuk supaya kita selalu bersemangat di dalam Tuhan dan kita dapat selalu memuji Dia dan menyembah Dia, bahkan melayani Tuhan. Kita akan mulai memuji Tuhan, kita panggil musik. Teman-teman berdiri ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Give me all in the land, keep me burning. Give me all in the land, I pray. Give me all in the land, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing hallelujah.
yang selalu memimpin hati kita supaya kita hidup di dalam Tuhan memiliki 9 buah roh ini. Kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulangi bersama-sama. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Masih semangat kan semuanya? Miss sudah rindu sekali sama adik-adik semuanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Pinter, kita harus berdoa dulu. Ayo semuanya, bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangan, tutup mata. Pinter adik-adik semuanya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, berikan kami telinga yang siap untuk mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, pasang kupingnya, lipat tangannya. Kita dengar ya, kisah apa yang akan Miss sampaikan. Nah adik-adik pernah nggak ditinggal sendirian? Nah, coba adik-adik bayangkan, bagaimana perasaan adik-adik jika ditinggal sendirian di tempat yang gelap, dingin, dan tidak ada siapa-siapa, bahkan gelap semuanya. Bagaimana perasaan adik-adik? Adik-adik mungkin saja merasa ketakutan, sangat takut, sedih, atau
tinggal sendirian di tempat yang gelap dan dingin. Kelaparan, ketakutan, dan Yeremia begitu sedih. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi dan kenapa Yeremia ditinggal di tempat yang gelap seorang diri? Nah, begini ceritanya. Adik-adik tahu nggak kenapa Allah ingin menghukum bangsa Israel? Karena Raja Zedekia yang pada itu memimpin bangsa Israel, baik Raja Zedekia maupun bangsa Israel sendiri, mereka sudah sangat jahat. Mereka sudah melawan perintah Tuhan. Raja Zedekia dan bangsa Israel tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Jadi Allah murka kepada mereka, hingga Allah menggunakan Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada bangsa Israel akan menjatuhkan hukuman. Dan adik-adik tahu, di depan bangsa Israel banyak orang, Nabi Yeremia berseru, Tuhan akan menghukum bangsa ini. Musuh akan datang menyerang dan menghancurkan bangsa ini. Jadi lebih baik menyerah daripada melawan. Mendengar hal itu, bangsa Israel begitu marah kepada Nabi Yeremia. Apa-apaan ini Nabi Yeremia? Mengapa engkau mengatakan bahwa kami akan dihukum? Mengapa engkau mengatakan bahwasanya musuh akan mengalahkan kami? Aduh, semua orang yang pada saat itu mendengar seruan Nabi Yeremia begitu marah, kesal kepada Nabi Yeremia, karena Nabi Yeremia mengatakan hal yang buruk tentang bangsa Israel. Mereka begitu marah sehingga mereka datang mencari Raja Zedekia. Mereka beribut di hadapan raja, mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Lalu pada saat raja sedang berpikir apa yang harus dia lakukan kepada Nabi Yeremia, raja masih berpikir dan bingung. Tiba-tiba ada satu orang yang berteriak, dia harus dihukum mati, raja. Apa yang dia katakan itu sudah mematahkan semangat para tentara. Karena dia berkata kita akan kalah, musuh akan menghancurkan kita. Itu sudah menyebarkan begitu banyak ketakutan. Nabi Yeremia harus dihukum mati, raja. Dalam kebingungan itu, raja berkata, baiklah, lakukan seperti apa yang kamu mau. Oh, setelah Raja Zedekia memerintahkan seperti itu, Nabi Yeremia pun ditangkap. Lalu Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur yang gelap dan tidak ada airnya. Tapi adik-adik tahu nggak? Di dalam sumur itu ada lumpur yang banyak sekali. Jadi ketika Nabi Yeremia dilemparkan ke dalam sumur yang penuh lumpur itu, Nabi Yeremia begitu kedinginan, dingin, gelap, dan tidak ada yang menolong dia. Nabi Yeremia dikurung di sana, dibiarkan di dalam sumur itu, karena Nabi Yeremia harus dihukum menurut orang-orang. Nabi Yeremia begitu ketakutan di sana sendiri. Dia kelaparan, tidak ada makanan, dan tidak ada yang menolong dia. Berhari-hari Yeremia di dalam sumur, seorang diri, kelaparan, dan tanpa pertolongan. Tapi adik-adik tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia. Sekalipun Yeremia ditinggalkan oleh bangsanya sendiri, ditinggalkan oleh teman-temannya sendiri di dalam sumur, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia. Tuhan selalu mengingat Yeremia. Dia ingat bahwasannya Yeremia yang begitu patuh kepada Tuhan, menaati perintah Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang-orang. Tuhan ingat Yeremia.
Tuhan menyediakan seorang penolong bagi Yeremia. Adik-adik tahu siapa penolong ini? Nah, penolong ini bernama Ebed-Melek. Ebed-Melek ini adalah seorang asing yang bekerja di istana raja. Dan Ebed-Melek ini sebenarnya adalah bukan orang Israel. Dia berasal dari sebuah benua yang jauh. Dia itu benua Afrika. Makanya Ebed-Melek ini berbeda dengan bangsa Israel lainnya. Ebed-Melek ini lebih hitam daripada teman-temannya Nabi Yeremia, bangsa Israel sendiri. Tapi sekalipun Ebed-Melek ini orang asing, Tuhan memakai Ebed-Melek untuk menolong Nabi Yeremia. Kita tahu, ketika satu orang pun tidak ingin menolong Nabi Yeremia, Ebed-Melek datang ke hadapan raja. Dia berkata, Raja Zedekia, maafkan hamba Jaja, kalau boleh, tolong mereka melemparkan Nabi Yeremia ke dalam sumur yang penuh dengan lumpur. Dan Yeremia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Di sana begitu gelap, pasti dia sudah kelaparan. Kan kalau tidak ada yang menolong Nabi Yeremia, Nabi Yeremia bisa meninggal, Raja. Tolong Raja, Raja harus melakukan sesuatu terhadap Nabi Yeremia, Raja. Tolong Raja. Dalam ketakutannya, Ebed-Melek datang menemui Raja Zedekia supaya Raja menolong Nabi Yeremia, memohon pertolongan dan pengampunan untuk Nabi Yeremia. Lalu karena melihat Ebed-Melek datang memohon kepadanya, Raja pun berkata, baiklah, kalau begitu pergilah kamu, bawa temanmu pergi untuk menolong Nabi Yeremia. Ebed-Melek begitu bahagia karena dia mendapatkan izin dari Raja Zedekia untuk boleh menyelamatkan Nabi Yeremia. Cepat-cepat Ebed-Melek membawa 3 orang temannya pergi ke sumur tempat Nabi Yeremia dilemparkan. Dia cepat-cepat ke sana. Sampai di depan sumur, dia berteriak, Nabi Yeremia! Nabi Yeremia! Oh, Nabi Yeremia dengan lemasnya karena sudah lapar. Ya, saya di sini. Nabi, aku akan menolongmu ya. Aku lemparkan tali ini, terus kamu pegang yang kuat. Nanti aku dan teman-temanku akan menarik Nabi keluar dari sumur yang gelap ini. Oke Nabi Yeremia? Baik, aku akan memegang talinya dengan erat. Nabi Yeremia sudah begitu kelaparan di dalam sana, lemas dan ketakutan. Dengan susah payah, Ebed-Melek dan teman-temannya berusaha menarik Yeremia keluar dari sumur. Ketika Nabi Yeremia sudah sampai di atas, Yeremia merasa dia pun memeluk Ebed-Melek dan berkata, terima kasih Ebed-Melek, terima kasih kamu sudah menolong saya. Oh, Tuhan juga berkata kepadaku, bahwasanya ketika nanti kota ini dihancurkan, Tuhan akan menyelamatkannya. Karena kamu sudah percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak lama setelah Nabi Yeremia dibebaskan dari sumur, kota Yerusalem benar-benar diserang oleh musuh. Dan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia, kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh. Tetapi Ebed-Melek Tuhan selamatkan. Kenapa? Karena pada saat itu Ebed-Melek percaya Tuhan, apa yang Tuhan katakan, Ebed-Melek percaya. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Ebed-Melek untuk menyelamatkan Ebed-Melek.
Begitu pula dengan Nabi Yeremia. Dia juga bersyukur ketika dia menaati apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menyelamatkan Nabi Yeremia. Sekalipun Nabi Yeremia sudah dilemparkan ke dalam sumur yang penuh dengan lumpur, yang tidak ada satu orang pun mau menolongnya, bahkan bangsanya sendiri, teman-temannya sendiri tidak mau menolong dia. Tuhan menyediakan pertolongan yang tidak terduga, yaitu melalui seorang yang dari tempat yang jauh, yang asing sekali, yaitu Ebed-Melek untuk menolong Nabi Yeremia. Adik-adik masih ingat kan minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo. Pinter. Minggu lalu kita belajar tentang persahabatan Daud dan Jonatan. Dan hari ini kita juga belajar tentang persahabatan dari Nabi Yeremia dengan Ebed-Melek. Sekalipun Ebed-Melek adalah orang yang asing, yang awalnya belum mengenal Nabi Yeremia, tapi Ebed-Melek bersedia untuk menolong Nabi Yeremia keluar dari sumur yang penuh dengan lumpur. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita juga harus selalu mengingat berbagi kasih kepada semua orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menganggap semua orang di sekeliling kita adalah teman kita, sehingga kita harus selalu menyayangi mereka semua seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Seperti Ebed-Melek yang mau menolong Nabi Yeremia, sekalipun awalnya Ebed-Melek tidak mengenal Nabi Yeremia, namun karena pertolongan yang Ebed-Melek berikan kepada Nabi Yeremia, mereka jadi kenal deh, jadi berteman. Nah, adik-adik jangan lupa ya, harus selalu menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan-jangan sikit-sikit bebek lah, musuhan lah, apalah. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk semakin lagi menyayangi teman-teman kita. Bisa ya adik-adik semuanya? Pinter. Nah, ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa menyayangi orang-orang di sekeliling kami, menyayangi teman-teman kami, menyayangi bahkan mungkin orang yang pernah menyakiti kami. Ajar kami Tuhan untuk seperti Ebed-Melek yang mau menolong Nabi Yeremia meskipun awalnya tidak kenal. Dan ajar kami Tuhan untuk juga selalu mau menolong orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Ibadah kita sampai di sini ya adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan Mu'en Sunday School pada hari ini. Kami terus menunggu adik-adik sekalian untuk beribadah lagi bersama dengan kami minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.